tadi dapat amanah bagaimana cara kita bermursyid baik. Ini amat penting sekali di dalam menjalani thariqah, mengamalkan thariqah. Karena ruh kita ini akan dibawa kepada alam lahut jabarut, alamul asli. Seorang mursyid itu tatkala ruh jatuh, Allah turunkan ke rahim ibu kita. Tugas mursyid itu mengembalikan ruh itu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tugas yang tidak mudah sebagaimana yang diterangkan oleh Prof. Rubaidi, dan juga dibutuhkan kesabaran untuk para salikin. Imam Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah menjelaskan ada 3 kewajiban seorang salikin di hadapan mursyid. Yang pertama, memahami tawajud. Yang kedua, wujudun. Baru yang ketiga, nanti mursyid akan menghantarkan si saliknya sampai kepada wajudun, yaitu bimana wujud, tawajud, wujudun, wujud. 3. Seorang salik dia harus mengenal tawajud dan mengamalkan secara konsisten, serta sabar di dalam mengamalkan tawajud yang telah diberikan oleh mursyidnya. Tawajud maknanya lebih luas daripada aurat. Tawajud itu adalah wiridan-wiridan, aurat-aurat, yang dengan aurat itu seseorang akan mendapatkan hatinya terang. Jika hatinya terang, maka dia mendapatkan wujudun. Jika sudah ada wujudun pada dirinya, maka yang wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si murid itu harus kal mayyit, harus seperti mayit. Tawajud, istiqomah di dalam mengamalkan apa yang diamalkan guru, dan mendapatkan kebahagiaan di saat kita mengamalkan itu. Dicontohkan oleh Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba." Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa dia cintanya. Itu Abu Bakar langsung bergoyang. Jadi kalau kita lihat banyak orang thariqat goyang di saat zikir, di saat ketemu guru pertamanya itu Abu Bakar Siddiq. Jadi bukan perkara bid'ah. Jadi yang di depan kalau kita zikirkan bahagia, ngelihat guru bahagia, harus begitu. Jika seorang murid tidak bahagia memandang wajah guru, itu ada munafik di dalam hatinya. Saya mau nanya, bahagia nggak melihat Buya? Orang yang tidak bahagia memandang wajah gurunya, maka akan dikasih nuqtatan saudaan, titik hitam dari perjalanan saliknya. Langsung hitam hatinya dan sulit menghilangkan itu, butuh tahunan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala memandang Rasulullah, lalu Rasul mengeluarkan hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, goyang muter saking senengnya. Harusnya ada yang muter ini, Pak. Saking senengnya melihat wajah guru. Kenapa, Pak? Bagaimana tidak senang
Bapak bayangkan, saya tadi kebetulan alhamdulillah tahun ini bisa pulang. Tahun yang lalu kebetulan saya lagi ziarah ke Sultanul Aulia Baghdad ya. Mohon maaf disampaikan wali yang kedua, 2 tahun itu memang lagi keluar ke Mesir, nggak salah yang kedua. Tahun ini bisa pulang. Saya lihat tadi Sayyidul Qaumi Khadimuhum, yang paling capek itu mursyid dibandingkan murid. Betul apa betul? Kalau kita cuma mikirin diri kita, mursyid mikirin berapa puluh ribu muridnya. Betul apa betul? Kadang kita sebagai murid tidur malam hari, mursyid hatinya nggak pernah tidur. Supaya ini para murid-muridnya derajatnya naik ke atas, tawajuh ke Allah. Ada murid yang rohnya gampang diajaknya, ada murid yang agak sulit diajakkan, nyangkut melulu sama dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal haras wal an'ami wal haras. Tidak sedikit murid mulutnya Allah Allah, tapi hatinya ingat sama mobil belum dibayar, kreditan, tugas dia. Jadi ada yang mau jadi mursyid, pikirin aja diri sendiri. Sayyidul qaumi khadimuhum, orang terbaik dari satu kaum adalah dia yang melayani masyarakat. Bupati Sayyidul Qaum memiliki derajat, tapi dia harus melayani masyarakat, dan bupati banyak capeknya ketimbang masyarakat itu sendiri. Betul Pak Bupati? Bagaimana ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat datang di siaran langsung spesial Official Gold hari ini. Masyarakat. Begitu juga dengan musik. Saya paling senang itu kalau dimarahin sama guru, baik guru ngaji atau mursyid, itu paling senang. Saya tahun kemarin pulang Pak, kalau kebetulan ada di Bogor, kalau Buya nyuruh pulang, kebetulan saya udah berangkat ya. Dan dibatalkan, enggak mungkin bisa kan? Karena kita bukan bawa jamaah bareng-bareng dengan teman-teman. Di saat kita disuruh apapun oleh mursyid, jangan pakai akal, itu syaratnya kalau ingin musuh. Kalau pakai akal, sampai kapanpun tidak akan pernah sampai pada dalam derajat yang kita inginkan, yaitu wujud hanya Allah yang ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya pernah disuruh duduk oleh Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam 3 tahun, nggak boleh kemana-mana, akan dilihat setahun sekali dia duduk. Itulah seorang murid. Jika saja seorang murid itu disuruh masuk ke dalam hutan, jalan, kholwat di dalam kuburan, jalan. Sekalipun kita tidak mampu untuk melakukannya, seorang mursyid tidak akan pernah niat untuk mencelakakan muridnya. Dan kita jangan bersangka, ada sangkaan bahwa di saat kita dzikir itu guru nggak tahu makom kita itu ada di mana. Kalau kita lihat, saya di mimba dismuhu Ahmad, Nabi Muhammad itu di langit dikenal dengan hakikatul Ahmadiyah, di bumi dikenal dengan hakikatul Muhammadiyah. Seorang mursyid mendapatkan kuyudot dari itu, hakikatul Ahmadiyah. Maka
hampir semua mursyid itu mengajarkan, mendidik kepada murid-muridnya salikin wirid-wiridan, zikir-zikir, apa ismudzat atau la ilaha illallah kayak ratib seribe, supaya hatinya itu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang bisa menghadapkan hati kita tawajuh kepada Allah hanya mursyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna syayatina laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakuti sama." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jika saja tidak ada setan yang selalu setan-setan yang selalu menghalangi hati anak-anak Adam, lanadharu ila malakuti sama, tentu mereka akan melihat kerajaan langit. Kalau saja tidak ada setan. Nah, tadi kita zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kadang kita ingin dekat ke Allah sementara kita bukan malaikat, punya anak, punya istri, harus jadi nafkah, dan Allah tahu itu. Allah tahu kita bukan malaikat dan kita tidak disuruh jadi malaikat. Malamnya kita zikir, paginya yang dagang-dagang, dagangnya niatkan mencari ridho. Wa kullu amalin ta'maluhu lillah fahuwa syukrun. Malam kamu berzikir, pagi kerja, ngantor, yang pejabat kantor, yang pedagang berangkat, awas, ada al-khulwah fil jalwah. Orang thariqah itu bisa berkholwat sekalipun di pasar. Dia jualan ikan, jualan beras, tapi hatinya Allah enggak pernah lupa dengan Allah. Tuh al-khulwah fil jalwah. Belum tentu orang yang kholwat di dalam tempat yang kosong, hatinya itu ingat dengan Allah. Ada seorang murid yang dia bisa berkholwat sekalipun fil jalwah, sekalipun di tempat yang ramai. Kecintaan kepada guru ini kunci ya Bu ya, kunci. Maka tadi kayak Rubaidi betul, kalau kita punya jenderal dua, ya bingung yang mana yang akan kita taati. Harus satu. Udah, apa kata Buya? Ikutin. Ya. Nah, dari sini tawajud itu mencari jalan untuk mendapatkan wujudun. Rajin zikir, termasuk panak pisah, ngelayanin guru. Ngelayanin guru itu tidak sedikit Pak, banyak orang yang hanya ngelayanin, gurunya meninggal, itu dia langsung wawasan ilahiyahnya luas. Pernah kejadian seorang mursyid itu memiliki seorang pelayan, dan kita semua adalah pelayan Buya, cuma semuanya diatur. Kita semua ingin ngelayanin Buya, tapi ada caranya. Kita kadang ingin ngelayanin Buya, Buyanya mau nggak dilayanin kita, betul? Jaga akhlak. Ada bagian itu kopi, ngelinting, rokok bahkan. Dan itu semuanya adalah jalan untuk mendapatkan wujudun. Itu bagian dari tawajud. Dulu ada seorang mursyid amat sayang dengan muridnya. Sayang dengan muridnya. Lama dia melayani mursyidnya itu Pak, puluhan tahun. Dan seorang mursyid itu nggak mau diganti, pengennya itu aja. Murid-murid yang lain kemudian ada kecemburuan. Biasa, belum tentu pengamal thariqah pun kalau belum sampai pada makom fana itu hatinya bersih dari hasud. Kemudian murid-murid yang lain protes, kenapa dia terus ya guru, yang kau suruh kami pun ingin. Apa kata si guru? Kamu ingin tahu? Itu muridnya, takallam inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Hai muridku, tukang cuci kaki, tukang cuci bakyak, cobalah kamu bicara tentang inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Coba kamu terangkan ayat itu.
Dikupasnya ayat itu tentang syarat bertorikoh, tentang syarat salik, tentang syarat mursyid, tentang masuk alam lahut, jabarut sampai fana. Semua murid yang begitu banyak geleng-geleng, padahal dia hanya melayani guru. Jadi dalam torikoh ini awas, bukan kecerdasan, tetapi kepekaan. Tidak setiap orang yang pandai baca kitab, hatam Quran misalnya seminggu sekali, itu memiliki kepekaan di saat dia mengambil torikoh. Maka kita lihat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendapatkan fuyudot dari Rasulullah, kemudian sahabat kepada tabi'in kepada mujtahidin, sampai kepada mursyidin, guru-guru kita semua, sampai kepada Buya. Sekali lagi saya tanya, semuanya bahagia nih melihat Buya? Bahagia. Segitu aja akan turun fuyudot dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Buya panjang umur. Amin. Yang kedua, setelah kita harus semangat istiqomah di dalam mengamalkan apapun yang guru perintahkan, jangan ngegeser. Ya tadi kalau nanya sesuatu jangan kepada yang lain. Mursyid itu. Halo semua, saat ini saya sedang berdiri langsung di dalam gudang Official Gold. Seperti yang kalian lihat akibat hujan. Mursyid itu, Pak, adalah seseorang yang golabat arwahuhu, golabat ruhaniyatuhu ala basariyatihi. Kita ngaji torikoh tapi dalam konteks ilmu torikoh ya. Jadi bahasa-bahasa kita pakai ulama torikoh. Mursyid itu adalah ghalabat ruhaniyatuhu ala basariyatihi. Yang ruhaniyahnya bisa mengalahkan basariyahnya. Capek nggak ada. Coba kita lihat Buya, kita yang masih muda itu suka ngeluh capek, benar apa benar? Benar. Buya pulang dari mana-mana, Zohor sampai mimpin sholat jamaah. Mungkin ustadznya mah enak di kamar belonjoran dulu, ngopi dulu ya, ngerokok dulu, betul? Buya langsung sholat jamaah. Habis sholat Zohor ba'diyah, habis ba'diyah Zohor, dijohorin lagi. Kesian sama muridnya dulu yang latar belakangnya itu mungkin banyak yang meninggalkan sholat Zohor. Saya mau nanya, siapa yang mikirin kayak begitu? Orang tua kita kagak, guru ngaji Fathul Mu'in juga anak enggak ngajinya, udah prakteknya belum? Benar? Saya sering sholat di sini. Dulu Ramadan juga di sini. Ya Allah. Maka syarat mursyid enggak boleh bilang-bilang capek. Al-Quran telah menerangkan laqad khalaqnal insana fi kabadin ay fi ta'abin. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalau mencari mursyid, carilah mursyid yang kagak ngomong capek. Memang hidup ini harus capek. Saya mau nanya, coba siapa yang nggak capek? Kerja capek nggak? Capek. Pengangguran? Capek. Oh, mau nggak ada gajinya ongkos? Ya udah kagak ada gaji, nganggur capek. Jadi bupati capek nggak? Capek. Yang kemarin nggak kepilih jadi bupati, lebih capek lagi. Ya bayar utang juga. Jadi coba. Jadi santri capek nggak? Komok kalau udah jadi kiai mah, Pak. Nah, kalau jadi kiai aja capek, apalagi jadi Kalau kiai habis ngajar ngaji malam, misalnya ngaji Jampul Jawame 2 lembar, cukup. I'anatul Thalibin 3 lembar, hadis 5 hadis, Bukhari Muslim, cukup. Istirahat. Nanti malam 3:30 bangun sholat tahajud. Mursyid duduk, Pak, walaupun dia tidur, Pak, tiduran, itu hatinya selalu Allahu syarat mursyid. Sebab mursyid itu kalau banyak tidur, guru-gurunya marah-marahin, Pak. Gurunya itu langsung ngedor, langsung tampak. Nah,
Dari sinilah amalkan semua yang diberikan oleh guru kita. Udah, itu amalkan. Jangan segala nanya ke dukun. Bapak nih dagang kagak laku, nanya ke dukun. Nggak harus nanya-nanya, Pak. Duduk ya depan Buya, urusan lancar. Asal hatinya benar-benar cinta. Tapi kalau hatinya ragu, apa iya, ya kagak, Pak. Duduk aja, duduk. Coba kita lihat murid-murid Buya tuh. Ya, nggak harus ngomong, Buya tolong doain pondok saya supaya lancar bangunan. Enggak, itu pada lancar-lancar itu yang di Banda Aceh. Oh, itu. Nah ini, oh, udah kalau Buya jangan ceritain yang mau ke udang. Murid-muridnya duduk aja. Bapak sekarang pengen apa nih? Minta ke Allah, pandang wajah guru. Bahkan kata Imam Ibnu Abbas, memandang wajah guru itu sama dengan kita memandang Ka'bah. Berapa pahala rahmat. Ini kalau kata orang yang enggak ngaji, bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, Pak. Jika saja sholat menghadap hati mursyid itu tidak menyalahi syariat, jika saja laula, berarti enggak. Jika saja sholat menghadap hati mursyid itu tidak menyalahi syariat, tentu sholat menghadap mursyid lebih mulia ketimbang sholat menghadap Ka'bah. Karena Ka'bah batu, hati mursyid enggak pernah lupa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waja'alna masabatan linnasi wa amna, syariat mengajarkan sholat menghadap Ka'bah. Di luar sholat, kayak sekarang ini kita ini menghadap mursyid. Udah Bapak dia yang belum dapat jodoh tuh ngomong, ya Allah mudah-mudahan dengan berkah Buya pulang dari sini kawin ya Allah. Kalau benar-benar kabul. Ini yang belum punya kerjaan ya. Ini Pak Nirwan, dulu saya ngobrol dengan beliau belum jadi bupati ya Pak. Mana Pak ini anggota dewan? Mana Pak? Kayak ya Allah di Bang Jamal sampai ngomong, mana saya dari PDIP, sementara di Aceh sama PDIP gatel sedikit ya. Bang Jamal, Buya ngizinin. Iya udah, kalau Buya ngizinin mau pakai setan dia jalan aja. Bang PDIP. Yang penting Buya ngizinin. Tadi mursyid itu hatinya rohfatan warohfatan, kasih dan sayang. Cuma kadang sayang, murid yang belak enggak merasa kasih sayangnya guru. Sebelum mengenal Cardiosure Premium, saya sering merasa cepat lelah dan tekanan darah saya sering naik turun. Sayangnya guru. Maka keberkahan murid beda-beda ya, nah, tapi semuanya akan berkah. Bu, mursyid ruhaniyahnya, ini kalau kita kan Bapak Ibu ngeliat ini aja nih, ini kan saya ceramah ngeliat Ibu ya, kalau saya cuma ngeliat Bapak doang nggak ngeliat Allah ya nggak punya derajat saya. Apa samaannya dengan orang-orang, dengan orang syariat? Tapi bisakah di saat saya memandang Bapak, yang saya lihat adalah keagungan Allah dengan mendatangkan Bapak ke tempat ini dari satu persatunya. Setiap saya melihat kepala yang ada, maka saya melihat semakin banyaknya asma dan sifat Allah yang mulia dan menjadi cahaya di dalam hati saya. Mursyid lebih tinggi dari itu udah malakut, Pak. Ini Buya di sini nih. Hatinya di sana. Bukan berarti Allah ada di atas. Karena al-fikratu nurul qalbi, pikiran seorang mursyid cahaya hati. Jika saja cahaya ini keluar, kan pernah Imam Nawawi, kalau kita pernah dengar ya, Prof. Rupaidi, Imam Nawawi waktu di mana, di Mekah. Imam Nawawi waktu di Mekah itu Al-Bantani
pengarang kitab Tafsir Munil Miro, Nihayatul Zain, banyak karya beliau. Jika saja cara berpikir yang menerangin makrifat Allah keluarkan seperti Allah pernah memperlihatkan karomah Imam Nawawi, itu terang, Pak. Dan sampai ke atas. Itu ternyata akur dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim busyra lakum al-yawm. Al-Qur'an. Maka nanti kalau kita kejembat di atas jembatan Shirathul Mustaqim, itu yang namanya mursyid udah nungguin. Mau jadi mursyid? Mana mursyid saya udah neraka duluan. Ya, kena warasatal anbiya. Jangan main-main kalau thariqah. Kalau menurut saya, kalau setengah-setengah mendingan jangan, munafik. Selamat datang di siaran langsung spesial hari ini. Hari ini saya hadir membawa... Saya kalau setengah-setengah mendingan jangan, munafik. Apalagi udah masuk keluar. Udah masuk deh, keluar, munafik. Mendingan enggak sekalian. Udah syariat aja, zikir la ilaha illallah, zikron hasanan. Zikir pahala aja, jangan pikir. Jangan zikir memahami tentang rahasia latifatul qalbi, makomnya makom Nabi Adam. Jangan pikirin tentang latifatul ruh, makomnya dua nabi, Nabi Nuh. Bayangkan, pada latifatul ruh, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Latifatul sir, Nabi Musa alaihissalam, warnanya putih, terang. Jangan mikirin gitu, terlalu tinggi. Kalau hati Anda nggak bersih, nggak bisa menembus itu. Kemudian latifatul khafi, Nabi Isa, launuhu aswad, tengah-tengah akhfa, makomnya Nabi Yuna Muhammad. Maka orang thariqah kalau diri tadi ya Nabi salam, badannya di atas panggung, ruhaniyahnya ada di alam akhfa, maratibul insan. Kadang kalau sudah sampai ke sana, Pak, kita minum aqua itu udah nggak ada rasa. Kalah kenikmatan air aqua dengan kecintaan kita kepada Rasul. Nah, jangan mikirin gitu. Udah cukup pahala aja. Tapi kalau kita ingin masuk ke sana, harus siap kalau mayit. Saya pernah cerita ke Buya, bos saya yang di Banten tuh, dari Bogor. Waktu itu guru saya lagi dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Itu perjalanannya sekitar 300 km. Pas saya sudah datang ke guru lagi dirawat, mau masuk ruang ICU. Kemudian saya nggak berani bilang pulang, diem aja. Terus kata guru, kalau mau pulang, pulang aja. Sudah saya diizinin pulang. Baru keluar dari rumah sakit, langsung istrinya ngebel, balik lagi, balik. Terus temu, ya udah sekarang pulang aja. Terus pulang. Saya sudah sampai di tengah tol Tangerang, udah di Tangerang nih setengah jalan, dibel, kudu balik. Dan itu ternyata saya nikmati. Justru di situ kita paham ya zikir la ilaha illallah. Paham ya zikir la ilaha illallah. Allah bukan. Jadi makna la ilaha illallah disingkat oleh Allah bukan hanya karena kita memahami la ilaha nafi jenis, bukan. Ketaatan dan ketaatan itu sampai menjadi wujudun, menjadi darah daging kita, asik disiksa sama guru. Ini baru diomongin sama mursyid sedikit, ngambek, galakan dia. Malaikat, thariqah apa itu? Baru disuruh sedikit sama guru, kemudian diuji sedikit. Kalau Imam Syadzili, ada muridnya datang nih, thariqah Syadziliyah, benar gak dia cinta sama saya? Diambil itu Pak, batu koral, ditimpukin.
Ada muridnya yang diem sampai mengeluarkan apa itu darah, ada yang lainnya lari. Apa kata Imam Sajili? Kamu baru saja aku timpugi, kamu ngaku cinta kan kepada aku, baru saja aku timpugi dengan batu kerikil sudah kabur. Bagaimana kalau kamu ditimpugi musibah oleh Allah, lalu kamu kabur dari Allah, sementara kamu ngaku cinta dengan Allah. Ngaku cinta dengan Allah baru diuji. Susah ekonomi, anak meninggal, fitnah, kabur. Siapa yang paling banyak ujiannya? Ya ulul azmi. Siapa pemimpinnya? Nabi Yuna Muhammad. Maka semakin banyak ujian, semakin tinggi derajatnya. Abuya ujiannya, jangan lihat sekarang Pak, waktu beliau dulu jalan. Buya pernah cerita deh, Buya pernah jalan ke sini. Ya Allah, itu waktu di mana Alaidin itu. Jalan kaki. Bapak mah pakai Innova, full AC, bawa duit. Buya rokoknya aja habis. Kita makan jalan-jalan bawa ATM, Mbak. Betul-betul. Habis duit gesek ya. Bagaimana menjadi wali? Itu wali ATM namanya. Orang sekarang pengen jadi wali, tapi enggak mau susah. Enggak ada. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Maulid baru lahir saja bapaknya sudah meninggal. Baru lahir. Masih dalam kandung kan bapaknya meninggal, ya, lahir udah nggak ada. 6 tahun ibunya meninggal, diurus kemudian sama kakeknya meninggal, diurus kemudian sama pamannya, sama pamannya meninggal, diusir dari Mekah. Ada di sini kiai yang diusir dari kampungnya. Ya Makkah innaki khairu ardillah. Hai Mekah, kamu adalah bumi yang paling baik. Kalau aku nggak diusir ya Mekah oleh masyarakat kamu, aku udah tinggalkan. Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat kagak ada senengnya Pak. Nggak ada senengnya Nabi. Waktu Futuh Mekah lah, Futuh Mekah 8 Hijriah 20 Ramadan. Coba kita lihat. Tatkala Nabi Muhammad membawa pasukan 10.000 karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, langsung Mekah itu ditaklukkan. Kemudian di sana banyak yang masuk Islam. Makanya tadi syarat mursyid itu hatinya kudu di atas, nggak boleh di bawah. Kalau kita bukan mursyid, di bawah, entar diangkat sama mursyid. Ini sebenarnya akur dengan Alfiyah Imam Ibnu Malik. Wa mudmarur rab illadhi qadin fasal akid bihi kulla domirin ittasal. Itu ilmu nahwu. Kalau saya ilmu nahwu saya sudah masukin thoriqah. Namanya apa? Nahwul qulub. Bukan nahwul kalam, tapi nahwul qulub. Nahwu hati. Wa mudmar itu kan domir itu kan hati. Wa mudmarur rab'i, hati yang udah naik, udah ke alam malakut sana. Wa mudmarur rab'i qading fasol, hati yang sudah naik terlepas dari sangkutan dunia. Akid bihi kulla domirin ittasal, perkuatlah hati orang-orang yang masih resep sama dunia, yang resep sama wanita. Dekati orang yang hatinya sudah ada di atas, maka hati yang ada di atas bisa mengangkat hati yang ada di bawah. Sementara yang di bawah jika tidak memiliki seorang guru, sampai kapanpun tidak akan bisa tawajuh ke Allah. Abuya di sini mengajar kita tawajuh. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Sudah segitu aja ya Pak. Kemudian terakhir itu apa? Habis wijdan, kemudian wujud itu fana. Dan kita ini Buya ya, kita sudah bisa kumpul sama-sama memandang wajah Buya. Alhamdulillah alamin bisa pulang memandang wajah Buya semuanya. Dan apapun, mau politikus, mau guru, mau profesor, mau kiai, mau ustadz, cukup lihat aja wajah Buya, nanya ke Buya saja. Jangan setengah-setengah itu malah nggak sampai.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengusulkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di yaumil qiyamah kita bisa dikumpulkan beserta Buya, keluarga dan Imam Bahauddin Naqsyabandi, juga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berbahagialah di saat kita berada di hadapan guru. Dan senanglah kalau guru sedang membutuhkan kita. Di saat guru mendidik kita, senang, jangan marah. Di saat kita sedang diuji sama guru, awas, jangan marah, malah harus senang. Kayak tadi Imam Sajili, muridnya bisa menjadi wali, ditimpukin sama batu sampai keluar darah, diem nggak kemana-mana. Kenapa? Saya yakin mursyid saya tidak akan membunuh saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.